Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 hari ini akan membahas tentang konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bersama saya Putra Dwinanto dan rekan saya di anggota ini Muhammad Tahir Fadilah, Nuzuli Wadarelas, Nusabila Zahra, Sherin Kewala, dan Zahra Adela Larasati. Untuk presentasinya akan dilanjutkan oleh teman saya. Yang pertama ada pendahuluan. Sebagai fondasi yang tak tergoyahkan bagi setiap negara, konstitusi memiliki peran yang sangat penting dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Konstitusi adalah dokumen hukum tertinggi yang menetapkan struktur pemerintahan, hak-hak serta kewajiban warga negara, serta prinsip-prinsip dasar yang mengatur kehidupan sosial, politik, dan ekonomi suatu negara. Selanjutnya ada latar belakang. Perjuangan melawan penjajah sebelum proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Bangsa Indonesia telah menjalani perjuangan panjang melawan penjajahan Belanda yang berlangsung selama hampir 3,5 abad. Pengaruh perkembangan internasional, yaitu periode menjelang proklamasi kemerdekaan Indonesia, juga ditandai oleh peristiwa-peristiwa penting di tingkat nasional, seperti berakhirnya Perang Dunia Kedua dan semakin kuatnya gerakan kemerdekaan di berbagai belahan dunia. Lalu ada Konversi Asia Afrika. Konversi Asia Afrika pada tahun 1945 di Bandung, Indonesia juga memberikan dorongan besar bagi semangat kemerdekaan bangsa-bangsa di Afrika dan Asia. Konteks politik dan sosial. Saat pembentukan UUD NRI 1945, Indonesia mengalami situasi politik dan sosial yang sangat dinamis. Pokok-pokok pikiran Konstitusi UUD NRI 1945 yang pertama, Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila yang terdiri dari 5 sila menjadi panduan utama bagi kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia. Yang kedua, kedaulatan rakyat. Konstitusi UUD NRI 1945 menegaskan bahwa kekuasaan tertinggi berada pada rakyat sebagai pemegang hak yang paling tinggi. Yang ketiga, struktur pemerintah. Konstitusi UUD NRI 1945 menetapkan pembagian kekuasaan antara lain. Yang pertama, eksekutif bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijaksanaan negara dan dipimpin oleh presiden yang dipilih secara langsung oleh rakyat. Yang kedua, legislatif bertugas membuat undang-undang dan berfungsi sebagai wakil rakyat, terdiri dari Dewan Perwakilan Rakyat, DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat yang dipilih dalam pemilihan umum. Yang ketiga, yudikatif berperan sebagai lembaga yang menegakkan hukum dan keadilan, dipimpin oleh Mahkamah Agung sebagai lembaga peradilan tertinggi. Oke, untuk selanjutnya ada pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Yang pertama, Konstitusi UUD NRI 1945 mengakui dan melindungi hak-hak asasi manusia sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari konstitusi. Lalu yang kedua, hak asasi manusia yang diakui mencakup hak-hak fundamental seperti hak atas kehidupan, kebebasan berpendapat, kebebasan beragama, kebebasan berserikat, hak atas pendidikan, hak atas pekerjaan, dan hak atas keadilan. Lalu ada penegakan hukum dan keadilan sebagai prinsip dasar negara. Yang pertama, Konstitusi UUD NRI 1945 menegaskan bahwa penegakan hukum dan keadilan merupakan prinsip dasar negara yang harus dijunjung tinggi. Yang kedua, negara memiliki kewajiban untuk menegakkan hukum dengan adil dan tanpa diskriminasi, serta memberikan akses yang sama kepada semua individu dalam mendapatkan keadilan di hadapan hukum. Dan yang terakhir, sistem peradilan yang independen dan adil diperlukan untuk menjamin perlindungan hak-hak asasi manusia dan penegakan hukum yang efektif. Oke, selanjutnya ada sejarah dan proses amandemen. Sejarah dan proses amandemen itu sejak disahkan pada tahun 1945, Undang-Undang NRI 1945 telah mengalami beberapa kali amandemen sebagai respon terhadap perubahan zaman dan kebutuhan masyarakat. Proses amandemen konstitusi diatur dalam pasal 37 sampai pasal 35 Undang-Undang NRI 1945 yang menetapkan bahwa amandemen dapat dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR dengan persetujuan minimal 2/3 dari jumlah anggota. Implementasi konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang pertama, demokrasi sebagai landasan utama. Contohnya, Konstitusi UUD NRI 1945 menegaskan demokrasi sebagai landasan utama dalam menjalankan pemerintah. Yang kedua, perlindungan terhadap keragaman budaya dan hak-hak minoritas.
Contohnya Konstitusi UUD NRI 1945 mendorong perlindungan terhadap keberagaman budaya dan hak-hak minoritas sebagai bagian dari upaya menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Tantangan dan harapan di masa depan. Yang pertama, tantangan dalam menjaga stabilitas politik dan sosial, yang dimana dinamika global dan lokal menimbulkan berbagai tantangan dalam menjaga stabilitas politik dan sosial di Indonesia, yang dimana faktor-faktor seperti ketegangan politik, konflik kepentingan, ketidaksetaraan ekonomi, dan masalah keamanan dapat mengganggu stabilitas negara. Dan perubahan cepat dalam konteks global termasuk perkembangan teknologi dan perubahan iklim juga dapat menjadi faktor yang memperumit tantangan tersebut. Yang kedua, ada harapan untuk memperkuat pemahaman dan penghargaan terhadap nilai-nilai konstitusi, yang dimana dalam menghadapi tantangan tersebut, penting bagi masyarakat Indonesia untuk memperkuat pemahaman dan penghargaan terhadap nilai-nilai konstitusi sebagai fondasi negara. Dan pendidikan dan penyuluhan tentang konstitusi termasuk pengenalan nilai-nilai Pancasila dan prinsip-prinsip demokrasi perlu ditingkatkan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, serta partisipasi aktif masyarakat dalam proses politik, pemerintahan, dan pemilihan umum juga dapat membantu memperkuat legitimasi konstitusi dan menjaga stabilitas politik dan sosial. Yang terakhir ada kesimpulan yang dimana Konstitusi Republik Indonesia yang dikenal sebagai UUD NRI 1945 merupakan fondasi yang tak tergoyahkan bagi kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia. Dalam presentasi ini kita telah menjelajahi berbagai aspek yang relevan dengan konstitusi ini, mulai dari pendahuluan yang menyoroti pentingnya konstitusi sebagai landasan hukum tertinggi suatu negara hingga tantangan dan harapan di masa depan. Dengan mengingat latar belakang pembentukannya, kita memahami bahwa UUD NRI 1945 tidak hanya sebuah dokumen hukum, tetapi juga sebuah simbol semangat perjuangan bangsa Indonesia dalam merebut kemerdekaan dan mengukuhkan eksistensi sebagai negara merdeka. Konstitusi ini menetapkan prinsip-prinsip dasar negara seperti Pancasila sebagai dasar negara, kedaulatan rakyat, dan struktur pemerintahan yang berdasarkan pemisahan kekuasaan. Selanjutnya, kita menjelajahi perlindungan terhadap hak asasi manusia, proses amandemen konstitusi, serta implementasi konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Konstitusi UUD NRI 1945 memberikan perlindungan yang kuat terhadap hak-hak asasi manusia dan memberikan landasan yang kuat untuk demokrasi dan keberagaman budaya. Terakhir, kita mengidentifikasi tantangan dalam menjaga stabilitas politik dan sosial di masa depan, serta harapan untuk memperkuat pemahaman dan penghargaan terhadap nilai-nilai konstitusi di kalangan masyarakat. Dengan kesadaran akan nilai-nilai konstitusi serta partisipasi aktif masyarakat dalam proses politik, kita dapat bersama-sama mengatasi tantangan dan mencapai masa depan yang lebih baik lagi bagi Indonesia. Dengan demikian, UUD NRI 1945 bukan hanya menjadi sebuah dokumen, tetapi juga sebuah panduan yang memberikan arah bagi kemajuan dan kemakmuran bangsa Indonesia. Melalui pemahaman yang mendalam dan penghargaan terhadap konstitusi ini, kita dapat membangun masyarakat yang lebih adil, demokratis, dan sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Untuk lebih kurangnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.